على محمد السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Apakah masih dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri yassirli amri wahlul lisani yafqahu qawli zidni ilma warzuqni amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya kita membaca surah Al-Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran. Saya absen dahulu. Siapa saja yang hadir? Nike Vanessa. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Anindita Selan. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Marino ada? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ya. Fahrudin Asyafa. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Rahma Kurin. Hadir, Pak. Ya. Dan Putri Widya. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita coba kemarin kita belajar. Ada yang masih ingat minggu kemarin belajar tentang apa? Tata cara berwudu, Pak. Tata cara berwudu. Batalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Kira-kira hal-hal yang membatalkan wudu apa saja? Tidur. Tidur, benar. Kentut. Iya, keluar sesuatu dari lubang di kubul maupun dubul, yaitu bisa pipis, bisa kentut, dan lainnya. Ada juga yang bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Kemarin kita belajar tentang tata cara berwudu, hal-hal yang membatalkan wudu, dan kita juga praktek cara berwudu yang benar. Nah, untuk hari ini kita belajar masih tetap dalam tema yang sama, yaitu adalah bersih itu sehat. Akan tetapi kita masuk pada subtema ayo belajar tayamum. Dalam pembelajaran tayamum ini nanti ada tujuan dalam pembelajaran ini. Itu adalah setelah kalian melihat video tata cara tayamum, kalian bisa melakukan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil, yaitu adalah terutama pada tayamum, dan menunjukkan perilaku hidup yang bersih dan tata cara bersuci, serta nanti bisa mempraktekkan tata cara tayamum dengan urut dan benar, ya, itu seperti itu. Nah, sebelum kita masuk dalam inti pembelajaran, yuk semangat dalam belajar kali ini. Kita tepuk semangat, yuk tepuk semangat. Semangat. Iya, kita harus tetap semangat dalam belajar untuk mencari ilmu, ya. Nah, kemarin tentang materi kita untuk tayamum, dan juga yang sudah disampaikan setelah ini saya tunjukkan beberapa juga video tentang tata cara tayamum, ya. Tayamum ini adalah pengganti wudu ketika mau sholat, bisa dilakukan ketika sakit, bepergian, ataupun dari hadas dan najis. Yang kedua, tidak menemukan air. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Dan syarat yang keempat adalah memakai debu yang suci. Oh ya teman-teman, sebaiknya kalau tayamum dilakukan dengan menghadap kiblat
kiblat. Sebaiknya ketika tayamum kita melepas benda-benda yang menempel pada tangan seperti cincin, gelang, jam tangan, ataupun benda yang bisa menghalangi debu masuk ke celah tangan kita akan diusap. Jika tayamum sudah benar, maka kita sudah sah saat melaksanakan sholat. Ya, dari tayangan tersebut coba dipikirkan, didiskusikan apa saja yang kalian lihat barusan. Ya, saya kasih waktu 2 menit. Silakan, sudah cukup? Ya. Kira-kira apa yang kalian lihat tentang video tadi? Ke Vanessa. Tata cara tayamum, Pak. Iya, tata cara tayamum. Fahrudin Asafa? Tata cara tayamum, Pak. Nah, itu tadi ada beberapa tata cara tayamum. Kira-kira tata cara tayamum itu ada yang tahu? Perhatikan tayangan berikut. Tayamum menurut bahasa adalah al-qasdu, artinya yaitu menyengaja atau menuju. Nah, sedangkan menurut istilah adalah menyengaja mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dan suci. Nah, tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya menggunakan air, kemudian diganti menggunakan tanah atau debu yang suci. Faktor-faktor penyebab tayamum, artinya ada beberapa faktor yang bisa bukan mengambil wudhu. Nah, tayamum dilakukan ketika tidak ada air dan dalam keadaan sakit. Ada anggota badan yang mungkin kalau terkena air menjadi lebih sakit, maka boleh kita melakukan tayamum. Ketika kita dalam perjalanan atau musafir yang sangat sulit mendapatkan air, artinya ada beberapa rukun tayamum, hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun tayamum itu ada salah satunya yaitu adalah niat tayamum, yaitu diucapkan di hati saat mengusap wajah. Selanjutnya yaitu adalah setelah kita berniat tayamum, kita mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah atau debu yang suci. Selanjutnya yaitu adalah mengusap kedua tangan sampai dengan siku. Selanjutnya yaitu adalah tertib atau urut. Ketika kita bertayamum itu sebaiknya kita menghadap ke kiblat. Juga cincin, gelang itu dilepas supaya debu yang nanti akan masuk ke pori-pori tangan maupun muka, ke pori-pori kulit itu tidak terhalang. Ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Ya, hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada, yaitu setiap perkara yang membatalkan wudhu. Artinya yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Tentu. Iya, tadi kentut, terus buang air kecil maupun buang air besar. Tidur, benar. Lawan jenis yang bukan muhrim. Dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Hilang akal, ya. Hilang akal itu gila, bisa membatalkan wudhu. Nah, selanjutnya yang membatalkan wudhu adalah yaitu ada atau melihat air di luar waktu sholat. Nah, selanjutnya yaitu adalah murtad. Apa itu murtad? Ada yang tahu murtad? Murtad itu adalah orang Islam yang keluar dari agama Islam. Selanjutnya ada tata cara tayamum. Tata cara tayamum yaitu adalah meletakkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci. Meniup kedua telapak tangan agar tanah atau debu tidak terlalu tebal. Nah, selanjutnya yaitu mengusapkan tangan kita ke wajah dengan telapak tangan. Dan selanjutnya juga ditiup ditiup agar tanah debunya tidak terlalu tebal dan dilanjutkan dengan
mengusap tangan sampai dengan itu. Itu adalah tata cara tayamum. Dari sini ada yang ditanyakan tentang penjelasan tadi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Tidak, Pak. jelas semuanya. Kira-kira tanahnya tanah yang bagaimana yang digunakan tayamum? Tanah yang suci. Tanah yang suci. Seluruh muka itu apakah diusap ketika kita bertayamum? Artinya seluruh muka itu diusap ketika kita bertayamum. Di sini tayamum itu dilakukan ketika kapan? Ketika tidak ada air, Pak. Ketika tidak ada air, benar. Apalagi kira-kira? Sakit, Pak. Dalam keadaan sakit. Ketika kita dalam Perjalanan jauh, Pak. dalam perjalanan jauh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Pertama, niat. Kemudian meletakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, meniup telapak tangan kita. Tiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan. Di sini kalian diharapkan untuk bisa mempraktekkan bertayamum. Rukun-rukun tayamum itu dilakukan. Kira-kira ada yang bisa atau sudah pernah melakukan tayamum? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum pernah, Pak. Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Alhamdulillah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak. Sudah jelas semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, kalau sudah jelas semuanya, hari ini kita belajar tentang apa? Tata cara tayamum, Pak. Tata cara tayamum. Terus apa lagi? Yang membatalkan tayamum, Pak. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Di sini selain itu ada rukun tayamum. Rukun tayamum ada berapa? Apa itu? Niat. Niat. Terus rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah niat. Yang kedua yaitu adalah mengusap Saat muka tanah atau debu. mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Suci. Selanjutnya yaitu adalah mengusap kedua tangan sampai dengan ke siku. Dan yang keempat yaitu adalah apa? Tertib. Tertib, artinya harus berurutan. Hari ini kita belajar tentang tayamum, tata cara bertayamum, rukun tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, di sini nanti kalian ada tugasnya yaitu yang pertama, yaitu adalah kalian untuk bisa membuat video tata cara bertayamum. Yang tugas yang kedua yaitu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi Quizzes. Kalau sudah paham, sudah selesai, ada pesan untuk kalian harus selalu tetap semangat dalam belajar. Sekarang sudah mulai musim penghujan, jaga diri ketika awal-awal musim penghujan seperti ini, itu biasanya perubahan cuaca bisa menimbulkan sakit. Di daerah kita ada terjadi bencana banjir bandang, ya. Kalian harus berada di rumah, jangan bermain di daerah dekat sungai, dan juga dalam kondisi seperti ini jangan patah semangat, kita menuntut ilmu supaya ilmu kita lebih banyak, lebih barokah nanti. Sampai di sini saya akhiri, baca doa
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bermanfaat dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.